Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua kembali menahan 4 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kabupaten Mimika sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun anggaran 2021. Penetapan dan penahanan tersangka yang berstatus sebagai Pokja Pemilihan untuk mengurus tender barang atau jasa pemerintah Kabupaten Mimika berinisial DM, HW, RJW, dan M. Dilakukan setelah tersangka menjalani pemeriksaan 5 jam di Kejati Papua, Jayapura pada Rabu malam 29 Oktober 2025. Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse mengatakan modus tersangka memenangkan tender proyek pembangunan sarana dan prasarana aerosport oleh PT Karya Mandiri Permai meski perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk mengikuti tahapan tender. Padahal secara hukum perusahaan tersebut tidak berhak ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan. Dari pengembangan penyidikan dan fakta-fakta persidangan ya terhadap pelaksanaan tender pembangunan sarana dan prasarana aerosport lanjutan otsus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2021, penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti ya adanya keterlibatan Pokja Pemilihan yang mengarah pada dugaan tindak pidana dalam memenangkan penyedia atau kontraktor, yaitu PT KMP. Ya. Modus operandinya ya, yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut. Pertama itu meloloskan PT KMP pada tahapan evaluasi. Ya. Padahal PT KMP tidak memenuhi persyaratan untuk diloloskan ke tahapan selanjutnya. Yang berikutnya tuh memenangkan PT KMP yang seharusnya tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang tender dan juga tidak berhak sebagai pelaksana pekerjaan. Dan yang berikutnya itu Pokja Pemilihan tidak mempedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melakukan tahapan dan proses evaluasi sehingga hasil pemilihan itu menjadi tidak akuntabel. Berdasarkan hal tersebut ya, berdasarkan modus atau modus operandi di atas itu, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua telah memperoleh 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Valeri Dedi Sawaki menjelaskan, proyek venue tersebut bernilai kontrak 79 miliar rupiah dengan proyek timbunan seluas 222.477 meter kubik. Namun setelah diperiksa hanya ada sekitar 104.470 meter kubik. Akibat kekurangan itu, pekerjaan tersebut kerugian negara ditaksir mencapai 31,3 miliar rupiah. Sambil menunggu proses pelimpahan atau proses penuntutan ke pengadilan nanti. Jadi izin saya tambahkan bahwa keempat orang tersangka yang kami tetapkan ini, jadi di sini mulai dari penyedia, KPA, PPK, konsultan pengawas, konsultan perencana, sampai dengan Pokjanya. Jadi satu paket. Paling tidak itu sudah diproses di proses hukum, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dan pengungkapan perkara ini merupakan pengembangan dari fakta persidangan. Jadi fakta persidangan kemudian dikembangkan, diketemukanlah keempat tersangka ini. Fakta perbuatannya memenuhi unsur, kemudian kami tetapkan mereka sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut untuk sementara ditahan di sel tahanan Polda Papua selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, pada Rabu 11 Juni lalu, Kejati Papua telah menahan 5 orang tersangka dugaan korupsi aerosport Mimika, yakni Direktur PT Karya Mandiri Permai berinisial PJK,
selaku pelaksana proyek, Direktur PT Mulya Cipta Perkasa berinisial RK selaku konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen SY, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika DRHM, dan tenaga ahli perbantuan perencanaan konsultan pengawasan berinisial AJ. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Yesi Riani, JTV mengabarkan.